Itu tidak pernah ada. Orang sering membangun suatu image tentang dirinya masing-masing, ditaruh dalam sejarah yang harus ditulis untuk dirinya, suatu jenis personal glory yang tidak mengenal malu, dan bukan gambaran dari orang-orang biasa yang harus tampil. Saya lebih ingin fokus kepada apa yang Mas Imam tadi. Just forget it, not just for the time being, probably for all time. Forget it the whole leaders. Just look at dari realitas tentang hidup kita, kekuatan-kekuatan orang biasa yang mau dan saling mengerti untuk diajak bekerja sama, membangun sebuah mekanisme perubahan. Perubahan apa yang akan dilakukan di sini? Perubahan sejarah dalam melihat nasib diri kita, kodrat kesejarahan bangsa kita itu kodrat seperti apa, dan bagaimana memahaminya, karena bisa bermacam-macam cara pemahaman yang bisa menjerumuskan orang kepada fatalistik, sikap fatalistik, pada sikap menerima, sikap yang serba penuh dengan penderitaan yang membuat kita tidak bangkit. Tapi kalau kodrat sejarah, kita face to face dengan bangsa-bangsa di luar diri kita, apakah Amerika, Australia, Eropa yang memiliki kewenangan besar di muka bumi ini, kodrat sejarah kita itu dalam perspektif apa? Kita ungkapkan itu. Memang agak idealistik, tapi what is ideal one time can be very real. Itu tergantung dari bagaimana mengolahnya, dan itu di tangan seniman sekali lagi, tetapi harus di backup oleh terjemahan seorang sosiolog. Ini loh, the symbol yang dikemukakan oleh seniman ini kaitannya dengan kayak gini-gini, dan itu semuanya dilakukan dalam hidup. Just take little steps to be greater steps. Good point. Go ahead, sambung. Ini gambar Good, itulah. Bisa disorot ya? disorot. Kalau perlu. Gambar ini kenapa saya laminasi? Karena saya terharu luar biasa. Yang kerja ini siang hari nih Mas, jam 1 siang. Ini rakyat, nggak ada yang ngatur dari apa tadi itu? Ngatur ini Mas. Ini sekolah yang ambruk. Terus dia itu kapan akan ada kepastian bahwa anak-anaknya itu Kembali sekolah di tempat yang pantas, karena sebelahnya ini ada tenda. Ini ibu-ibu ini. Terus saya bilang, siapa ini ketua rombongannya? Pada saat Yang menggerakkan itu siapa? Menggerakkan siapa? Itu orang biasa sekali, tetapi dia, yuk, gotong royong, yuk ada sekolah. Ini, dan yang lain ngikut. Mas. Ini di mana Mas? Di Bantul? Ini di Jetis, ya ini di Jetis, Bantul. Ini di Jetis, ini Jetis. juga ini Jetis. Jetis, bukan Jetis. Jetis. Sampai Ini di Sewon. Sebenarnya tulisannya Jetis. Ya, tetapi karena dia itu orang Batu, jadi Jetis. Ora, gitu kan. Jetis kita. Jetis. Oke, Jetis. Tutu to, tapi to. Ya wes lah, dasar karepmu. Nah, ini Pak, ini disambut oleh yang lain setelah dia itu bergerak. Jadi Dia yang mulai ya menggerakkan. mulai. Nah, jadi ini sebenarnya pembantunya yang laki-laki. Good boy. Good Nah, boy. jadi kalau saya membayangkan ya, ini kan sebuah pengorganisasian yang paling mikro di tingkat bawah. Kalau dia difasilitasi, diberi ruang untuk bisa berkembang, tidak ditindas oleh kontraktor, tidak ditindas oleh skim, daftar isian proyek yang semuanya itu harus ini sudah ditentukan oleh anggaran gitu. Dan ini berhenti begitu Ganggu. Diknas datang. Daya ganggu. Begitu MOU dari perusahaan-perusahaan besar masuk dan itu menggunakan kontraktor-kontraktor. Saya meratapi ini matinya sebuah pengorganisasian dari bawah yang mungkin dari atas itu. Maksud saya gini loh, inisiatif ini menjadi terhenti. Gitu. Dia bisa lagi pindah ke tempat lain, tapi itu diserimpung lagi. Nah, saya membayangkan, Pak, orang yang seperti ini, yang punya inisiatif, punya kemampuan, ada leadership di tingkat lokal, itu bisa begitu banyak terjadi di Indonesia, tetapi secara bertahap digigis lagi. Dia berdiri, berorganisasi, kemudian punya sistem, hajar lagi. Ini tumbuh lagi, hajar lagi. Penyerimpungan sistemik yang terjadi di Republik ini. Dan
Apalagi pada saat terus kemudian dia gotong royong. Bagaimana cara makannya? Oke, buat dapur umum. Dan nanak nasi. Ada fotonya ini yang saya bawa. Tapi begitu bantuan langsung itu apa namanya? Yang Beras bagi-bagi itu. langsung. Wow, orang pada bubar cari berebut di tempat pembagian itu. Padahal sebelumnya rapi tertata, diserimpung lagi. Nah, saya menyaksikan penyerimpungan luar biasa besar di Langsung Republik Raka, ini. langsung. Jadi gini, saya ini saya rakyat juga. Semua karya-karya saya berawal dari situ juga. Saya bermula seperti itu juga. Saya kira saya mencoba naif bersama mereka. Tapi saya kira lama-lama kita menjadi melodramatik dengan cara seperti itu. Karena ternyata kenyataannya tersirat dalam pernyataan Mas Imam barusan, yang kita harus hadapi adalah kekuatan-kekuatan besar yang menjadi daya ganggu yang itu. tadi itu. Yang jangan menghancurkan ini kan. Iya. Akhirnya seluruh effort kita, seluruh kemampuan dan daya kita sebenarnya untuk melawan itu. Karena kalaupun kita kerahkan kepada mereka, terus kita bersama-sama mereka untuk melaksanakan apa yang mereka lakukan itu pasti akan dilindas. Jadi tren, ini kan rural ya, tren dari rural menjadi urban dengan seluruh resiko kulturalnya, itu luar biasa. Catatan tahun 1935, masyarakat kota 15%, tahun 60-an menjadi 35%, tahun 2035, manusia yang tinggal di kota 60% dari populasi dunia. Berbalik. Nah, ya artinya tantangan-tantangan menghadapi kekuatan-kekuatan dominan yang luar biasa itu jauh lebih besar. Jadi saya kira perlawanan yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita menangkal kekuatan-kekuatan itu Tapi begini, untuk memanipulir mereka ini. Tapi pembagian tugasnya begini. Menangkal itu setuju. Ada komentator kayak Mas Sobari, kayak Anda. Itu penting karena itu wacana publik harus dibentuk. Tapi juga ada orang yang kerjanya ke sana demo terus. Dan kalau itu semua diarahkan ke sana, habis energi kita. Nah, pada saat yang sama orang bisa lupa loh terhadap kekayaan seperti ini. Betapapun terserimpungnya ini inisiatif seperti ini, tapi dia menghasilkan ini rumah-rumah. Dia menghasilkan rumah sederhana yang membebaskan dia dari tenda-tenda sebelum pemerintah datang. Coba kalau ini orang ya Tidak bergerak. energinya itu protes ke bupatinya, protes ke presidennya, ini nggak terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya ada pembagian tugas. Itu tugasnya apa? Orang seperti ini, ya kalau semuanya di energinya itu, dia kan terbatas resourcesnya. Orang seperti Anda, orang seperti kita, demo seminggu pun masih belum kelaparan. Tapi orang kayak Oke, gini, oke. kalau demo setiap hari, Barangkali saya akan tengahi begini. Saya tengahi begini ya, Kang Sobari. Berikutnya, setuju saya. Saya juga setuju pada dia. Memang tugasnya jangan sampai ini dibunuh. Saya tahu di kampung-kampung itu dari zaman Belanda kemudian, saya kalau pulang ke kampung saya Mas Imam, sumurnya masih sama, Mas. Nggak ada perubahan. Meskipun kekuatan ini ada juga di kampung saya. Nah, sekarang apa itu yang disebut negara? Ibu saya almarhum nyanyi Indonesia Raya Bu Raiso, nggak inget, denger bisa nyanyi, tapi nyanyi sendiri nggak bisa. Sekarang ini yang tadi saya bilang, yang ini kalau ditanya mengkonfirm saya, dia bangun sendiri, dia beli sendiri, dia ngatur sendiri, sama dengan kalau dia berbuat itu, rasanya dia tidak merasa punya negara, kan begitu. Bener nggak? Kan kurang lebih begitu kan? Karena negara dalam dirinya. Negara pada dirinya. Sekarang Mas, kenapa pertanyaannya pada Kang Sobari sekarang? Kenapa kita ini rakyat yang tadi Anda dengan tegas sekali seperti puisi itu, pemimpin sudah mati, kan begitu. Nah ini menghidupkan pemimpin ini sebenarnya kan dia rakyat juga. Malahan sekarang itu presiden itu dipilih cuma 5 tahun. Apa susahnya mendengar imam? Apa susahnya mendengarkan radar, mendengarkan orang-orang seperti ini gitu. Oh jadi ngono toh. Jadi kalau ada yang ingatkan jawabnya bukan gini, wah dia mau menjatuhkan saya gitu loh. Malahan saya bikin Mas Imam itu dialog yang saya sebut sumun bukmun yum lahum layar unsur buta tuli dan bisu. Sampai saya gitu. Lawang baru siapa ini Trisu Tresno mau lapor. Ini ada sesuatu gitu ya. Itu jawabannya kok kayak ngono gitu. Lalu
Mas Imam, jadi mestinya kan bisa